Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib. Tentunya masih bersama Bu Os atau saya Pak Uya Desi Astriani. Kita mulai pelajaran lagi. Sekarang kita akan membahas materi KD 3.7, yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi ini ada kaitannya dengan KD 3.6 mengenai trigonometri. Jadi persiapkan catatan kalian mengenai KD 3.6 agar di pelajaran hari ini kalian bisa memahaminya dengan mudah. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini, walaupun kita tetap masih dalam pembelajaran jarak jauh. Oke, langsung saja kita akan belajar mengenai KD 3.7. Nah, pada pertemuan sebelum penilaian tengah semester genap atau di KD 3.6, kalian sudah Bu Os berikan materi mengenai sudut. Dalam sudut itu dibagi menjadi 4 ya, 4. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Disebut dengan apa kemarin itu ya? Jadi ini namanya adalah kuadran. Kuadran itu adalah pembagiannya ini 1, 2, 3, 4. Oke, kita ingat kembali sudut yang ada pada kuadran 1, yaitu 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kemudian kalau kuadran 2 itu di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian di kuadran 3 itu 180 derajat sampai 270 derajat. Oke ya. Kemudian di kuadran 4 ini adalah antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, nanti kita akan menentukan nilainya. Nah, kita ingat kembali jika ada segitiga siku-siku seperti ini, oke ya. Ingat ini adalah sumbu Y, kemudian ini adalah sumbu X. Nah, berarti ini adalah X, ini adalah Y, oke ya. Kemudian ini adalah sudutnya. Oke. Nah, ketika seperti ini, maka ini yang ini adalah sisi miringnya ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai sin, demi, cos, sami, tan, desa ya. Jadi harus diingat bahwa sin itu demi, itu sami, kemudian tan itu adalah desa. Nah, kita lihat perbedaannya. Jadi kita mau menentukan nilainya positif atau negatif. Oke ya. Jadi perhatikan arah ke sini. Untuk X ini bernilai apa? Positif. Ini Y ke atas. Kan di sini Y-nya, berarti ini juga Y-nya dari sini ke sini ini juga positif. Oke ya, jadi kita bahas. Maka kita bahas kuadran 1 ini dulu. Oke. Nah, sin alfa itu kan demi. Os beri misalkan simbol R. Ini kan R, berarti R itu kan sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemarin pakai Pitagoras. Nah, ini pasti dia selalu nilainya selalu positif untuk R. R ini pasti positif. Oke. Nah, maka sin demi berarti Y dibagi R. Y dibagi R.
Nah, Y-nya positif, R-nya positif, maka ini nilainya adalah positif. Oke, sekarang cos. Cos, maka sami, sa-nya adalah X dibagi dengan R. X-nya positif, R-nya positif, maka positif. Oke, kemudian tan-nya adalah Y dibagi X. Y dibagi X, maka Y-nya positif, X-nya positif. Positif bagi positif, maka positif. Oke? Oke ya? Oke. Sekarang kita ke gambar di kuadran 2. Jadi ini segitiga siku-sikunya dia sekarang ada di kuadran 2. Nah, ini kan tetap Y. Ya. Dari sini ke sini ini kan tetap Y. Y-nya ke atas nilainya adalah positif. Oke. Nah, ini adalah sudutnya. Oke, seperti itu. Kemudian, nah sekarang ini X-nya. Kalau X arahnya ke kiri ke sana, maka dia ini kan X, nilainya negatif. Ingat bahwa R selalu positif. Oke, maka kita buat sin alfa demi maka Y dibagi R, Y-nya positif, R-nya positif, maka di sini positif. Oke, kemudian sekarang cos-nya. Cos sa-nya ini X. X nilainya apa? X nilainya negatif. Kan gini, sama aja, hanya kita beda nilainya. X-nya di kuadran 2 nilainya apa ini? Negatif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Oke, sekarang kita ke tan-nya. Tan desa. D-nya Y, Y-nya positif dibagi X. X-nya negatif. Positif bagi negatif, negatif. Ya, nanti kalau nggak jelas silahkan bertanya. Nah, sekarang kita ke kuadran 3. Ke kuadran 3. Nah, gambarnya begini. Ini adalah sudutnya. Oke, dia Y-nya ke bawah. Ini ya, Y-nya ke bawah, maka Y-nya nilainya adalah, kalau Y ke bawah itu adalah negatif. Sedangkan tadi X-nya kan ke kiri, X juga negatif. Oke, R selalu positif. Oke ya, sama seperti tadi sin alfa, maka demi Y dibagi R. Sama saja, kalian lihat tandanya min dibagi plus, maka min. Oke ya. Kemudian sekarang cos. Sama hurufnya. Cos pasti X dibagi R. X-nya negatif, R-nya positif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Oke. Kemudian tangen alfa, Z dibagi X. Y-nya negatif, negatif dibagi X-nya negatif, maka positif. Oke. Kemudian kita gambar di kuadran keempat. Sama sudutnya ini. Sekarang sin alfa. Ini kan Y, Y-nya negatif, R selalu positif. X positif, Y negatif, R positif. Maka sin alfa tadi apa? Y dibagi R. Y-nya negatif, R-nya positif. Negatif bagi positif, negatif. Kemudian cos alfanya
X dibagi R, positif dibagi positif, ya kan? Maka ini positif. Kemudian sekarang adalah tangan alfanya, maka tangan alfa itu kan Y dibagi X. Y-nya negatif, R-nya positif, maka negatif dibagi positif adalah negatif. Oke, jadi kalian harus ingat ini dan 3 rumus lainnya. Kemudian ini adalah penjelasan nilainya di berbagai kuadran. Ingat kuadran itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian nilainya adalah ini. Oke ya. Nah, kalau disimpulkan maka isiannya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Di kuadran 1, sin bernilai positif, cos bernilai positif, tan bernilai positif. Di kuadran 2, sin bernilai positif, cos bernilai negatif, tan bernilai negatif. Kemudian di kuadran 3, sin negatif, cos negatif, tan positif. Kemudian di kuadran 4, sin negatif, cos positif, tan negatif. Nah, jadi kalau kalian mau menghafal, gampangannya gini. Di kuadran 1 itu yang positif kan semua, maka all. Di kuadran 2 yang positif hanya sin. Kemudian di kuadran ketiga yang positif hanya tan. Kemudian di kuadran 4 yang positif hanya cos. All, sin, tan, cos. Nanti akan lebih mudah misalkan kalian mau menghafalkan. Jadi all artinya di kuadran 1 positif semua, sin artinya di kuadran 2 yang positif hanya sin, tan di kuadran ketiga yang positif hanya tan, kemudian cos di kuadran keempat yang positif hanya cos. Nah, contoh soalnya adalah seperti ini. Diketahui sudut beta itu berada di kuadran keempat dan cos beta nilainya adalah 4/5. Jadi yang diketahui ini, kemudian dia ada di kuadran 4. Tentukan nilai dari tangan B. Oke, kita kerjakan di sini. Jawab. Jadi tetap kita gambar dulu seperti biasa. Ya, cos. Yang diketahui adalah cos itu adalah sami. Sini betanya, sanya adalah 4/5. Maka sanya adalah 4, mi-nya adalah 5. Maka kita tinggal cari ini, karena ini triple Pythagoras maka ini adalah pasti 3. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah tangan beta. Oke, tangan beta. Perhatikan kuadran 4. Kamu fokus ke sini. Oke ya. Yang ditanyakan adalah tangan. Tangan di kuadran keempat. Tangan di kuadran keempat. Oh, nilainya adalah negatif. Maka ini negatif dari desa. Berarti negatif dari D. D-nya adalah 3, sa-nya adalah 4. Jadi jawabannya adalah negatif 3/4. Caranya adalah seperti itu. Oke. Jadi cara penggunaannya adalah seperti itu. Untuk hari ini Bu Os berikan ini dulu. Nanti contoh soal akan Bu Os kirimkan melalui grup WA. Ya.
Jadi nanti kalian bisa latihan soal, kemudian silahkan untuk berkonsultasi mengenai pengerjaan latihan soal yang nanti akan Bu Os berikan. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bu Os berikan pada hari ini. Jika ada kesulitan silahkan untuk WA Bu Os dan berkonsultasi mengenai kesulitan yang kalian hadapi. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.